وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه باب ما يقال قبل الدخول للخلاء وبعد الخروج منه والترهيب من تأخير الغسل. An Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imamul Bukhari. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah itu apabila masuk ke kamar kecil, WC, kamar mandi, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berlindung denganmu minal khubuthi wal khaba'ith. Khubus itu dzukurus syayatin, yaitu laki-lakinya setan. Sedangkan khaba'is artinya setan perempuan. Kenapa berlindung dari setan laki-laki dan perempuan ketika mau masuk WC? Karena memang dikatakan setan atau jin. Jadi jin kada baik itu sarangnya memang di tempat-tempat yang kotor. Makanya kenapa ya kalau rumah kosong itu berhantu, bukan rumah kosongnya, tapi karena tidak bersih, karena kotor dan tidak terurus. Itu yang membuat setan atau jin menjadikan dia sarang. Dan pesan guru kami, orang yang masuk WC itu kada bebacaan, maka mayatnya berbau. Jadi ada orangnya kalau 3 hari wajar ya berbau, ini hanya aja meninggal, tapi berbau, udah bau sekali. Penyakit misalnya kencing manis kada juga, tapi kenapa ketika meninggal berbau? Mungkin ketika ini masuk WC, ini kada membaca doa. Dan doa ini juga yang dibaca ketika kita mau kencing di tempat-tempat yang sepi. Jadi diganti jar guru kami, dosa lagi datu upat bekami anak cucu. Ada usaha lagi diganti ketika mau kencing, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu diganti. Jadi kalau mau bekami kemana-mana, dan jangan bekami itu di lubang. Jangan di lubang. Kalau nanti katek jin bengkak, ya. Jangan di lubang, jangan di lubang. Jangan tempat pelaluan orang, sumpahi orang, buang sampah bertumpuk-tumpuk pinggir jalan, lewat di situ mau mungulnya ini, mau ini yang kada otak lalu mau mungulnya 40 orang gitu kabul, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah bini Nabi, Siti Aisyah, kalau kita nyamatnya Siti. Jadi kalau ada orang mengarang Siti itu artinya nyonya. Karena Siti itu kesingkatan dari Sayyidah. Sayyidati menjadi Siti. Kalau dia Sayyidi menjadi Sidi. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi Sidi. Nah Sidi itu artinya Sayyidi tuanku. Kalau Siti nyonyaku, ibu negaraku, tuan besar. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau keluar dari kamar kecil, beliau mengatakan ghufranaka, ya, baru disambung kan, ghufranaka 3 kali itu, ghufranaka
Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ya Allah, ampunan Engkau, yaitu ya Allah ulun minta ampunan Engkau. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi azhaba, yang telah menghilangkan, anni dari aku, al adza penyakit, wa afani dan memelihara aku. Coba kalau kita kada bekamih 2 hari, apa yang prostat kah? Ya, kalang kabut. Jadi ada kawan di Sebarang itu hendak bekamih cuma kada mau keluar, kalang kabut dinya. Ya kena penyakit terancak menahani bekamih. Makanya ketika alhamdulillah. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas ini berarti sepupu sekalinya Nabi, tapi umur jauh tetuha Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salasun la taqrabuhumul malaikah al junub was saqran wal mutadammihu bil khaluq. Rawahul Bazzar bi isnadin sahihin. Ada 3 orang, 3 kelompok malaikat kada mau berdekat dengan orang itu. Kelompok yang pertama adalah al-junub, orang junub. Makanya dalam nasihatnya Imam Haddad, seorang murid itu harusnya ketika inya junub, inya langsung mandi. Cuma jangan langsung juga bekamih dulu, disunah, dianjurkan tuh. Ya, mustahab. Jadi sebelum mandi wajib laki-laki kalau bisa bekamih dulu untuk betul-betul membersihkan sehabis-habisnya, baru mandi segera. Ya, bahkan para salafus shalih, orang-orang bahari, biasanya kalau mau bersetubuh, kalau mau berjima, mereka menyediakan dulu tempat air, karena bahari kan WC itu kada serumah. Bebuhan pian yang tuha-tuha aja kan ketemu, WC itu berpisah. Jadi persiapkan dulu anyar berkumpul. Ya, jadi malaikat tidak mau dekat. Apa cirinya kalau orang junub lambat-lambat itu malaikat kada mau dekat, bahkan rahmat kada dekat-dekat? Apa cirinya? Inya kada boleh baca Quran. Bolehlah orang junub baca Quran? Kada boleh. Sedangkan Quran diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Tapi inya kada boleh baca Quran, artinya inya dijauhkan dari rahmat. Makanya malaikat kada mau turun, kada mau dekat-dekat dengan dia. Yang kedua wasakron, orang mabuk. Nah, orang mabuk tuh malaikat kada mau berparak, mabuk. Yang ketiga wal mutadammihu bil khaluq. Ini yang ketiga ini apa nih? Inya memakai minyak wangi, tetapi misyaknin nisa, dari perkara perempuan. Artinya inya menyerupai perempuan, dari gayanya, dari pakaiannya. Ya, ketujuh dengan ampunnya bebinian. Jadi ketujuh memirip-miripi bebinian. Ya. Siapa ngaran? Firda aja. Nama panjang Bang, Firdaus. Bab ma yuqalu inda dukhulil manzil wal khuruji minhu. Bab tentang membaca, apa yang dibaca ketika masuk ke dalam rumah dan berdoa ketika keluar dari rumah. Nah, dalam hadis sahih ini riwayat Imam Muslim juga menyebutkan hadis ini. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah bersabda di sini. Jadi kalimat bersabda itu tuh kalimat sebenarnya kalimat Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab qala ya artinya berkata,
berkata. Jadi mau Allah Ta'ala, mau Rasulullah atau orang biasa tetap dipakai kalimat kola. Tapi kalau orang Indonesia ini bahasanya ada tingkatan. Kalau Allah Ta'ala firman gitu ya. Kalau Nabi sabda, kalau orang biasa tapi berilmu atau punya kedudukan namanya dauh. Kalau orang biasa berkata. Itu variasinya orang Indonesia dalam menerjemahkan bahasa Arab. Apa ujar Sayyidina Jabir? Aku mendengar Rasulullah itu berkata, bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha ta'ala inda dukhuli." Apabila masuk seseorang ke dalam rumahnya, lalu dia mengingat Allah, inya berzikir, inya berbacaan ketika masuknya dan ketika inya menyentuh atau mau makan, inya berbacaan juga. Qala syaitan, maka syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam buat kalian, tidak ada makan malam. Artinya dengan kawan-kawanannya, ketika orang itu masuk rumahnya berbacaan, ketika inya mau makannya berbacaan juga, maka kata setan dengan teman-temannya, aduh, tidak ada makan malam. Makan malam prai. Kada boleh tidur di sini. Kenapa? Terlarang. Kenapa? Tidak bisa mereka tidur dalam rumah tersebut, tidak bisa ikut makan bersama. Kenapa? Karena sang empu rumah dia masuk dengan zikir. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru habis masuk habis salam atau seminimal-minimalnya pakai salam. Ya, jadi amalan sugih apa aja amalan sugih. Orang ketujuh benar mencari amalan sugih. Yang penting itu kada miskin, hidup kada susah. Ya walaupun terlihat sederhana, tapi hati nyaman, hutang kada banyak. Itu sugih itu. Jadi orang itu salah akap dalam memaknai sugih. Sugih itu dikira nang berduit aja, yang berumah ganal, mobil mewah kada juga. Sugih itu yang penting orang itu merasa cukup sugih. Makanya orang gila tuh padahal sugih. Karena ini kada berhajat dengan apapun, ya, hatinya sugih, cumanya kada berhati bang. Jadi minimal salam. Jadi masuk rumah bersalam itu amalan sugih. Dari riwayat orang ini mengadu dengan Nabi, hidupnya sakit kehidupan. Dan Nabi, ya orang ini, wahai Rasul, apa nih amalan supaya sugih? Dan Nabi, maukah aku kasih tahu? Mau. Kata Nabi, kalau kamu masuk ke dalam rumah jangan lupa ucapkan salam. Jangan lupa ucapkan salam. Adakah orangnya atau kada ada? Mendengarkah atau kada? Rupanya orangnya jauh, rumahnya panjang di belakang. Kita biar ucap assalamualaikum, kada dengar-dengar, tidak apa-apa, tetap assalamualaikum. Lalu bersalamlah kepadaku, kata Nabi. Nah, bagaimana cara salam kepada Nabi? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Lalu kamu ucapkan surah Al-Ikhlas. Nah, jadi tok ya. Assalamualaikum, masuk rumah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Dalam tambahan yang lain ada assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca minimal amalan sugih, minimal sugih hati. Ya. Amalannya. Lalu wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhuli. Apabila ada orang yang masuk ke dalam rumahnya tapi dia tidak ingat kepada Allah. Tidak. Kalau assalamualaikum kan assalam itu nama Allah sudah. Ini kebesalam kada, berdoa kada, ya. Qala syaitan, maka syaitan mengatakan, adraktumul mabit. Kalian malam ini tempat tidur kita ada, wadah bermalam. Kalian punya tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amih. Kalau dia juga lupa tidak menyebut nama Allah ketika makan makanannya, maka syaitan kembali berkata kepada sahabat-sahabatnya, adraktumul mabita wal asya. Kalian punya tempat tidur dan kalian ada makan malam. Ini sunnah Nabi ini.
Sunnah yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Kenapa dianggap sepele? Buktinya apa? Buktinya orang banyak ada ingat. Buktinya banyak ada ingat. Kalau soal gajian pasti ingat. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 misalnya. Hari apa? Ingat. Kenapa? Karena itu bukan hal sepele bagi dia. Tapi kalau dia sering lupa, berarti itu dianggap hal sepele. Padahal dua sunnah ini kalau kita amalkan, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu cinta dengan aku, maka kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi, cara makannya, bagaimana mau masuknya, sunnahnya adalah bacaan. Masuk rumah dengan makan. Itu sunnah Nabi pakai basmalah bacaan. Kalau sudah begitu apa? Allah cinta dan Allah akan ampuni. Dua. Cuma perkataan mau makan baca doa, masuk rumah baca doa, maka Allah cintai dan Allah ampuni. Kalau ditinggalkan bang, bahaya. Kenapa bahaya? Karena seton di rumahnya. Seton ikut makan, seton ikut tidur. Ya akhirnya laki bini kada pernah akur, berkelahi terus laki bini. Ya. Kenapa? Itu dia kada mau pakai bacaan. Oh, harmonis rumah tangga kada juga, panas saja ya. Pokoknya ribut aja, anak-anaknya ada juga yang ngalih diurusi, semuanya berantakan rumahnya, rumah tangganya hancur. Kenapa? Tidurnya ditemani seton, makannya temani seton, maka tertariklah dia oleh seton, maka rusaklah rumah tangganya gara-gara dua perkara itu dianggap remeh ya. Jadi bisa aja penyebabnya itu, walaupun karena banyak penyebabnya ya, yang jelas kada pengertian di antara keduanya itu nih Pak, nya bagus biar yang tuha-tuha kita apalagi yang muda-muda, apalagi kita hendak kawin, membaca belajar tentang rumah tangga itu. Terkadang orang ketujuh mendengari ada namanya Dr. Aisyah. Dr. Aisyah siapa namanya? Dahlan ya, dokter. Pian tulis saja di YouTube, pian tulis di TikTok, apakah pian punya sosial media, Dr. DR Aisyah Dahlan. Nah, pian lihati itu bagus supaya kita saling terkadang memang watak laki-laki dan perempuan memang dalam fitrahnya berbeda ya. Supaya itu paling kadang mengurangi gesekan dalam rumah tangga dengan kada ingat baca masuk dan mau makan. Kalau kada ingat bang mau makan baca doa sampai mau habis baru ingat. Syukurnya ingat, ada nang baca doa habis makan aja kada hafal. Ya kalau kada hafal juga alhamdulillah ada banyak habis makan, alhamdulillah halan nikmatil alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa karena Allah taala Maha mengetahui, Maha paham, Maha segalanya. Kita kada hafal, sudah Tuhan mau menghafal susah. Ya, kenapa? Pertama, pikiran banyak. Yang kedua, waktunya tidak ada. Yang ketiga, ada waktu, pikiran luang, susah menghafalnya, faktor umur. Maka bahasa Indonesia pun tidak apa-apa ya. Tapi yang lagi muda-muda jangan, kalau bisa dihafali hafali lebih baik memang. Kalau lupa kata Nabi, bacalah pakai bismillah di tengah-tengahnya, bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Dalam riwayat ada kalimat fi-nya, bismillahi fi awwalihi wa akhiri, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ya. Nah, ada sahabat yang makan itu kada ingat bismillah. Habis itu ingatnya pas tengah-tengah makan, lalu inya bismillah. Akhirnya Nabi itu melihat ketawa. Tekurihing Nabi itu kalau ketawa ada apa-apa terbahak-bahak, karena ketawa terbahak-bahak itu mengeraskan hati. Hadis mengeraskan hati. Nabi itu kalau ketawa tekurihing, senyum nyengir. Nah, paling kelihatan gigi paling lebar Nabi itu dalam riwayat kalau tertawa paling jauh
paling lucu benar ketawa Nabi, maka paling jauh Nabi itu kelihatan gigi geraham, gigi taring, gigi itu terbuka lebar ya. Jadi kalau kita melihat misalnya ya guru-guru kita macam kayak Abah Guru sepupu Habib Umar, coba lihat kalau senyum tertawa nih kada pernah terbahak ya, karena mereka mengamalkan hadis itu, sunnah itu. Nah ketika itu ditegur Rasulullah, kenapa pian tertawa tekurihing kata Nabi, mentari dari awal tidur diikuti seton, inya makan seton makan juga ya, kada pernah kenyang itu. Nah, akhirnya ketika dia ingat dia baca bismillah, maka seton memuntahkan semua makanannya. Jadi ya bahasa kitanya hari ini sahabat nih ngeprank seton. Akhirnya Nabi tetap tawa, seton tuh muntah lagi. Dalam sebuah riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan, barang siapa yang berkata, yakni idza kharaja min baiti, ketika dia keluar rumah, ini doa keluar rumah, apa dia bilang? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Atau di sini riwayatnya bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Maka dikatakan buat orang itu kufita wa ukita, ada cukup dah kamu. Pokoknya aman aja, keluar rumah santai aja, cukup pokoknya. Dijaga, diberi hidayah, ditunjukkan jalan. Wa tanahha anhu syaiton, dan syaiton akan lari dari kamu, tidak bisa berdekat, aman dari syaiton. Jadi tujuan-tujuan kata baik itu akan hilang. Jadi dua aja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Dua itu. Ringan aja, coba kita sering lupa. Makanya tempel. Mau masuk WC tempel dekat pintunya supaya ingat ya. Ya buahnya kita belajar. Wa qala syaiton li syaiton kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya, ya setan dengan kawanannya. Kayak apa kita mau goda orang ini, diberi hidayah, inya dilindungi, inya dicukupi, kita tidak bakal bisa mendekat, tidak bisa bakal mengganggu ujar setan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walajar rajulu baitah, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan maulaj, tempat tinggal. Masuk, maulaj itu tempat. Berarti kalau walaj itu masuk, tempat masuk, berarti ya rumah itu. Wa khairal makhraj, tempat keluar. Bismillahi, nah ini bacaannya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian baru dia bersalam dengan keluarga ya. Jadi kalau di sini salamnya belakangan. Jadi ketika buka pintu tuh plok kayak gitu. Tapi kalau mau salam duluan Bang, enggak apa-apa juga. Yang penting bacaannya dibaca. Kalau kada hafal juga bahasa Arabnya Bang, tempel. Kalaunya mendajuk tempelannya bahasa Indonesia Bang, enggak apa-apa. Minimal dia pakai salam. Dalam minimal pakai salam. Orang tuh kadang-kadang terbiasa aja Bang. Kita sampai Tuhan kalau yang kada biasa udah biasa. Rasa aneh masuk rumah tuh pakai salam. Kenapa? Memang kada biasa. Makanya memang dibiasakan. Mulai dibiasakan. Ini kita mulai. Kalau kada dimulai nggak terbaca-baca. Sekarang bab ketika masuk ke dalam masjid, apa yang dibaca? Nah, masuk dalam masjid. Ini aja dulu setengah jam cukup Pak. Ya nanya lampunya kadap Bang, ini ngantuk kita.
Karena kadang-kadang pas sudah Isya baru tahu kalau mati. Ya ke sore kan gak boleh tukar. Mudah-mudahan manfaat buat kita berataan, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudahan kita mati beriman, berataan husnul khotimah, berataan mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, ya. Apalagi penyakit hati Allah bersihkan penyakit hatinya. Amin Allahumma amin. Berkat guru-guru kita, berkat hadisnya Nabi Muhammad malam hari ini kita baca, mudah-mudahan di akhirat terkumpul dengan Nabi mendengar hadisnya langsung dari mulut sidin. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.